Gue tuh tadinya cuma karakter figuran jahat yang kaya raya bin songong di novel roman menye-menye. Satu-satunya peran gue cuma buat maksa si pemeran utama cewek biar terikat sama gue pakai kekayaan gue yang gak ada habisnya demi misahin sepasang kekasih yang katanya ditakdirkan bersama itu. Tapi plot twist, si cewek utama itu mendadak reinkarnasi. Dan tebak, gue juga. Bedanya, kali ini otak gue beneran berfungsi. Gue baru aja ngeluarin kartu hitam tanpa batas gue. Niatnya mau santai aja bayarin uang kuliahnya si Chloe. Tapi tiba-tiba, cewek yang tadinya kelihatan polos bin lugu itu mendadak berubah jadi sedingin es. Tiba-tiba ada teks warna emas yang muncul di mata gue. Jalan terus kayak obrolan live chat yang rusuh. Oh, pas banget. Si pemeran utama cewek barusan respawn. Balik ke titik awal. Kali ini dia akhirnya bisa nebus penyesalan masa lalunya dan bersatu sama pacar masa kecilnya. Kalau bukan karena si penjahat kaya itu dan duitnya yang bau duit haram itu ngehalangin jalan, mereka nggak bakal kehilangan kebahagiaan seumur hidup. Gua ngedongak dan tatapan gua ketemu sama tatapan dinginnya si Chloe. Tapi pas matanya beralih ke pacar masa kecilnya. Matanya mendadak merah dan berkaca-kaca tanpa sebab. Wah, si cewek utama beneran reinkarnasi ternyata. Dia kembali ke dirinya yang versi 18 tahun, miskin melarat tanpa sepeser pun uang di kantongnya yang kosong melompong. Pas dia berdiri agak deketan sama gua bisa ngerasain dengan jelas gimana auranya. Udah berubah. Itu adalah keanggunan sombong yang khas banget, tipe yang cuma bisa kebentuk setelah bertahun-tahun bakar duit dalam jumlah gede. Nggak mungkin banget aura kayak gitu dimiliki sama teman miskin yang lagi berjuang keras. Dia natap kartu hitam di tangan gua dengan pandangan super jijik. Suaranya sedingin lorong freezer supermarket, kan udah gue bilang. Gue bisa bayar uang kuliah gue sendiri. Gue nggak butuh lo pakai duit lo buat nginjek-nginjek harga diri gue. Abis ngucapin dialog dramatisnya itu, dia langsung ngelewatin gue begitu aja dan langsung meluk erat si Ethan. Yang saat itu lagi natap gue tajam, seolah-olah gue ini penjahat super. Jari-jarinya nyengkrem baju Ethan, meluk cowok itu, erat-erat kayak harta karun berharga yang akhirnya ketemu lagi. Ethan. Setelah semua yang gue lewatin, gue akhirnya sadar kalau orang yang paling gue sayang di dunia ini adalah lo. Semua orang di ruangan itu langsung megap-megap kaget. Teks emas yang melayang di depan mata gue makin penuh dan rusuh. Gila, ini baru queen behavior. Langkah pertama, abis reinkarnasi, langsung nembak pacar masa kecil. Setuju. Gak usah plan-plan lagi. Si cowok kaya yang jahat itu langsung melongo sekarang. Haha. Di kehidupan masa lalunya, dia cuma nerima kartu hitamnya dan macarin dia demi uang kuliah. Sekarang setelah lahir kembali, mau sebanyak apapun duitnya gak bakal mempan. Gua ngucek mata gua, natap obrolan holografik melayang yang lagi nyusun kebenaran konyol ini. Oh, jadi gua ini karakter pendukung pria jahat yang mereka maksud, si anak orang kaya, sombong yang pakai kekayaannya buat maksa si pemeran utama cewek buat pacaran. Chloe yang lagi berdiri di depan gue ini ternyata udah pernah ngejalanin seluruh hidupnya di masa lalu. Begitu dia masuk kuliah, gue langsung jatuh cinta pandangan pertama sama dia. Pas tahu dia nggak bisa bayar kuliah, dengan semangatnya gue ngeluarin kartu hitam gue, nawarin buat bayar semua biayanya selama 4 tahun dengan syarat dia harus jadi pacar gue. Chloe sempat ragu-ragu cukup lama, tapi akhirnya dia nerima kartu itu dengan rasa malu sambil mendem dalam-dalam perasaan sukanya ke pacar masa kecilnya itu di lubuk hatinya. Dia nyalahin gua karena udah misahin dia sama Ethan. Dia benci karena gua ini cowok kaya sombong yang nggak tahu cara ngehargai orang. Dengan rasa minder dan sifatnya yang sensitif, dia terus-terusan merasa posisinya lebih rendah dalam hubungan kami, ngerasa kalau dia udah kehilangan seluruh harga dirinya. Tapi lucunya, dia bisa adaptasi dengan sempurna sama gaya hidup mewah kaum jet set, dan sama sekali nggak mau ngelepasin gua dompet sekaligus mesin ATM-nya. 2 tahun setelah lulus, pas dengar kabar pernikahan Ethan, cinta sejatinya yang selama ini dia pendem langsung meledak. Sambil pakai gaun pengantin, miliknya sendiri, dengan rasa frustrasi yang gila-gilaan, dia nyetir kayak orang kesurupan buat ngerusak pernikahan Ethan. Hasilnya, dia hilang fokus, nabrak truk, dan mati di tempat. Sekarang, setelah reinkarnasi, hal pertama yang dia lakuin adalah nyatain cinta yang gak pernah kesampaian di masa lalunya. Gue nyengir sinis, penonton di kolom chat ada benernya juga soal satu hal. Gue emang sombong banget, tapi ayolah, mari kita realistis. Menurut mereka, Chloe udah ngabisin duit gue dalam jumlah yang gak ngotak. Setelah lulus,
Gue bahkan pakai koneksi gue buat membukain dia perusahaan, ngangkat derajatnya masuk ke kalangan sosialita. Kalau gue yang bayar semua itu, harusnya dia memperlakukan gue kayak raja kan? Nurut dikit apa susahnya? Bukannya itu minimal sopan santun dalam sebuah transaksi? Apa dia pikir gue bakal mahkotain dia jadi ratu, nyajiin sarapan di kasur, dan selalu hati-hati di deket dia biar dia nggak kesinggung? Hih, ogah banget. Gue ketawa dingin, balik badan dengan santai, terus ngelempar kartu hitam itu langsung ke tangan cewek cantik yang kebetulan lewat di depan gue. Chloe, siapa juga yang bilang gue mau bayarin uang kuliah lo? Gue langsung balik badan dengan mulus ke arah cewek baru itu. Orang yang mau gue kasih kartu ini jelas dia. Hai, cantik, mau jadi pacar gue? Kolom live chat langsung meledak rusuh. Bentar, apa? Gue nggak salah lihat kan? Kok dia malah ngasih kartu hitam itu ke orang lain? Gak ada gunanya. Si penjahat kan cuma punya si cewek utama di hatinya. Dia cuma lagi jual mahal aja. Haha, cewek utama kita nggak bakal masuk ke jebakan receh ini. Tubuh Chloe mendadak kaku seketika. Karena baru aja reinkarnasi, matanya yang tadinya penuh keyakinan, sekarang malah campur aduk antara nggak percaya dan panik setengah mati. Dia kayaknya belum sadar kalau alur ceritanya udah melenceng jauh. Tapi karena cinta sejatinya ada tepat di depannya, trauma dari kematiannya yang baru terjadi dan rasa seneng karena reinkarnasi bikin otaknya ngeblank sampai nggak sempat mikir aneh-aneh. Dengan penuh semangat, gue langsung ngajak cewek cantik yang baru aja. Nerima kartu hitam gue buat pergi makan. Ini baru awal semester dan gue belum banyak kenal orang. Kalau soal Chloe, gue cuma denger gosip dari teman sekelas. Yang bisik-bisik kalau dia nggak punya cukup uang buat kuliah. Makanya, jiwa-jiwa anak orang kaya sombong gue langsung kumat, dan gue langsung ngeluarin kartu itu buat ngajak dia jalan. Jujur, mukanya yang kayak cewek lemah, butuh diselamatin itu emang tipe gue banget, makanya gue langsung bertindak impulsif. Mungkin di kehidupan sebelumnya gue beneran cinta mati sama Chloe, tapi di hidup kali ini, rasa suka itu udah mati sebelum sempat tumbuh. Duit gue tuh banyak banget sampai nggak masuk akal. Gue ini satu-satunya pewaris kerajaan keluarga Sebastian. Keluarga paling tajir melintir di wilayah ini. Gue nggak pernah hidup susah barang sehari pun. Ngapain juga gue harus nyiksa diri demi satu cewek bermasalah? Pacaran ya, tinggal pacaran aja. Bukannya cewek yang sekarang lagi megang kartu gue ini sama cantiknya, atau malah jauh lebih cantik, gue milih restoran mewah yang mahalnya nggak ngotak deket kampus. Gue buka-buka menunya, mengkerutkan dahi, lalu ngelempar menu itu ke pelayan. Keluarin aja semua menu andalan di sini, masing-masing satu porsi. Si pelayan langsung kegirangan sampai hampir lompat-lompat pas pergi. Tiba-tiba, pintu restoran terbuka lebar, menarik perhatian semua orang di sana. Gue nengok buat ngelihat. Ternyata itu si cewek utama hasil reinkarnasi. Lagi gandengan mesra sama pacar masa kecil yang teramat dia cintai itu. Gue harus akuin kalau kekayaan di kehidupan sebelumnya udah ngelatih Chloe dengan sangat baik, mulai dari etika makan sampai postur tubuhnya. Dia kelihatan sempurna, memancarkan aura cewek sosialita kelas atas. Sesekali, dia bakal ngelirik sinis ke arah gue. Matanya penuh sama rasa jijik dan kesal yang kentara banget. Dia bener-bener 100% yakin kalau gue ngintilin dia ke sini, cuma buat ngegangguin dia, yakin banget kalau gue nggak bisa lepas dari dia. Dia palingan mikir gue makan malam bareng cewek lain, cuma trik murahan buat bikin dia cemburu. Chloe negakin punggungnya, mesan 7 atau 8 menu andalan dengan sok elegan, terus natap mata Ethan dalam-dalam. Makanan di sini biasa aja sih. Sabar dulu ya buat hari ini. Kalau aku ada waktu, aku pasti bakal ngajak kamu makan bahan-bahan paling premium yang diterbangin langsung tiap hari. Dan aku bakal beliin kamu baju branded keluaran terbaru musim ini. Ethan langsung kelihatan kayak baru aja menang lotre miliaran rupiah. Dia seneng banget sampai hampir pingsan. Dia ngelirik gue dengan muka songong, terus ngerasin suaranya. Chloe, hari ini adalah hari pertama kita resmi jadian. Aku punya kado yang udah aku siapin lama banget buat kamu. Dia kelihatan bangga banget sama dirinya sendiri, tapi kolom chat yang melayang justru lagi ngebongkar gosip panas yang sebenarnya. Chloe sama Ethan itu ternyata pacar masa kecil yang lagi nunggu masuk kampus yang sama buat resmi pacaran. Pas gue ngeluarin kartu hitam, tadi Ethan langsung ngetatin rahangnya. Natap gue kayak gue ini perusak hubungan orang. Bentar deh, di kehidupan sebelumnya, pas Chloe setuju jadi pacar gue, emangnya dia pernah bilang kalau ada Ethan? Kagak sama sekali. Ethan tiba-tiba ngeluarin kotak kecil yang kelihatan dekil. Muka Chloe langsung berbinar-binar kegirangan. Kolom chat langsung heboh. Ya ampun, kado pertama setelah reinkarnasi. Manis banget. Ini gercep banget sih, gue nggak bisa ngejar. Isi kotaknya apaan ya? Gue inget Sebastian dulu ngasih dia kalung seharga $1 juta.
Pemeran utama cowoknya emang bokek, tapi kadonya kan tulus dari hati. Kotak itu mendarat di telapak tangannya. Enteng banget, gak ada berat-beratnya sama sekali. Penuh dengan rasa penasaran, Chloe ngebukanya. Di dalamnya cuma ada cincin yang dianyam dari rumput liar. Ethan ngomong dengan penuh perasaan, Chloe, aku ngabisin seluruh musim panas buat nganyam cincin rumput ini, cuma nunggu kita masuk kuliah, biar bisa aku kasih ke kamu. Setiap helai rumputnya itu wakilin aku yang bilang, aku cinta kamu. Kamu suka nggak? Kolom chat yang tadinya heboh langsung hening seketika. Kalau gua nggak tahu kalau Chloe itu hasil reinkarnasi, gua mungkin bakal mikir dia bakal suka banget. Buat Chloe yang umur 18 tahun, cincin rumput mungkin jadi bukti cinta suci yang nggak ternilai harganya. Tapi di balik penampilan mudanya, itu ada jiwa wanita berumur 24 tahun. Wanita 24 tahun yang udah biasa makan kaviar kayak makan bubur instan, yang nganggap berlian sama tas mewah cuma kayak recehan doang. Bahkan, cuma beberapa jam sebelum dia mati, si Chloe itu lagi nyetir mobil Maybach dari garasi gua. Perbedaan antara setir kulit premium sama cincin rumput gatel, itu pasti bikin dia langsung tersadar sama realita hidupnya yang sekarang. Gue nyengir, ngeraba saku gue buat ngeluarin kalung berlian yang berkilau mewah. Barang koleksi terbaru yang asal gue beli, pas lagi lewat butik mewah, tadi siang. Karena cewek cantik di depan gue ini sekarang udah resmi jadi pacar gue. Gue nggak boleh pelit dong. Gue geser perlahan kotak beludru yang mewah itu ke arah dia. Sayang, hari ini juga hari pertama kita resmi jadian. Ini ada kado selamat datang kecil-kecilan. Coba lihat kamu suka nggak? Kolom chat langsung pecah, nggak mungkin. Bukannya kalung itu dikasih ke pemeran utama cewek di kehidupan sebelumnya? Kok dia malah ngasih ke pemeran figuran sih? Percaya deh sama gua, dia cuma pengen bikin pemeran utama cewek cemburu. Dia nggak bakal kuat lama kayak gini. Aslinya dia lagi panik setengah mati di dalam hati. Berlian itu berkilau menyilaukan mata. Si pemeran utama, yang bahkan belum pulih dari rasa syok gara-gara kartu hitam tadi, langsung kena hantaman syok gelombang kedua. Tangannya gemeteran pas mau ngambil kalung itu, tapi tiba-tiba langsung dipotong sama teriakan kencang dari Chloe. Jangan sentuh itu jelas-jelas punya gua. Dia langsung nutup mulutnya rapat-rapat sebelum sempat nyelesain kalimat itu. Gua tahu persis apa yang hampir dia omongin. Di kehidupan sebelumnya, dia make kalung itu selama 6 tahun. Dia suka banget sama barang itu. Tiap malam sebelum tidur, dia bakal lepasin hati-hati, ngelapnya, terus masukin lagi ke kotaknya. Tapi, ini kan kehidupan yang beda. Sekarang karena dia udah punya kekasih tercintanya di sampingnya, dia pasti nggak bakal tertarik sama hal-hal materi yang murahan kayak gitu kan. Muka Ethan langsung masam. Dia melotot ke arah gua. Emangnya kenapa kalau lo punya duit? Bau kapitalis lo kentara banget. Kalung pasaran yang gak ada kreatif-kreatifnya sama sekali, mana bisa dibandingin sama barang yang kubuat pakai kedua tanganku sendiri, bener kan Chloe? Chloe akhirnya sadar kembali ke realita, maksain senyum kaku yang kelihatan maksa banget. Kamu bener banget, Ethan. Dia nyoba buat tenang, ngambil sumpitnya buat nyuapin pacar tersayangnya itu potongan ikan. Tiba-tiba ada suara HP bunyi, itu HP KW murah dengan suara speaker cempreng yang berisik banget. Bahkan dari jarak jauh pun gue bisa dengar suara itu dengan jelas banget. Suara dingin seorang wanita kedengeran dari seberang telepon. Nona Chloe, biaya rumah sakit ibu Anda sudah menunggak. Anda harus segera melunasinya sekarang juga. Muka Chloe langsung pucat pasi seketika. Kolom chat mulai pada panik. Waduh, mampus. Gue lupa kalau ibunya si pemeran utama cewek itu sakit parah dan butuh duit. Gue inget di kehidupan sebelumnya, si penjahat kaya raya itu langsung ngelempar $1 juta ke rumah sakit dan operasinya berjalan lancar banget. Ya ampun, please jangan biarin dia manfaatin ibunya buat maksa cewek itu pacaran sama dia lagi. Kenapa sih dia nggak bisa biarin cewek itu tenang? Gue tiba-tiba inget kalau sebelum gue ngeluarin kartu hitam hari ini, beberapa temen sekelas sempet ngegosip kalau ibunya Chloe itu kena kanker, bikin keluarganya terlilit utang gede banget. Gue langsung ngeliat ke arah Violet. Di keluarga lu nggak ada yang sakit parah kan? Nggak ada sama sekali kok, jawabnya gugup. Chloe langsung berdiri, mukanya pucat kayak mayat, siap-siap buat buru-buru ke rumah sakit. Tapi, pelayan langsung nyetop dia. Permisi, Nona. Anda belum bayar makanannya. Beberapa suara cekikikan yang ditahan kedengeran di sekitar ruangan. Di kehidupan sebelumnya, dengan ngandelin nama besar keluarga Sebastian, ke restoran super mewah manapun dia masuk, pemiliknya bakal nunduk-nunduk dan billing,
Gak usah buru-buru bayar, Nona Chloe. Biar kami masukin ke tagihan bulanan Anda aja. Dia baru bereinkarnasi kurang dari sehari. Jelas banget dia belum nyesuain kebiasaannya. Pelayan itu nyetak strak belanjanya. $12.80. Di kehidupan sebelumnya, jumlah segitu bahkan gak cukup buat bayar setengah botol anggur yang biasa dia minum. Chloe secara refleks ngeraba saku bajunya buat nyari kartu hitamnya. Pas jarinya cuma nyentuh udara kosong, dia langsung kaget dan keringat dingin mulai bercucuran. Oh iya, dia kan berumur 18 tahun lagi, masih muda, polos, dan bokek abis. Boro-boro $180. Buat megang $80 aja, palingan dia nggak punya. Pelayan itu tetap masang senyum profesionalnya. Sambil ngetatin rahangnya, Chloe dengan canggung noleh ke arah Ethan. Ethan, bisa tolong talangin dulu nggak buat makan ini? Nanti aku ganti kok. Ethan langsung pasang sikap bertahan. Chloe, uang jajan bulanan aku cuma $15. Sekali makan aja udah $12.80. Terus sisa bulan ini aku harus bertahan hidup pakai apa? Tenang aja, aku punya cara kok buat nyari duit. Cara apaan? Lagian tadi kamu yang bilang mau raktir. Kenapa malah aku yang bayar? Ethan ngedumel ogah banget ngeluarin dompetnya. Pasangan yang katanya cinta sejati itu, yang tadinya baru jadian belum ada sejam, tapi langsung kena batu sandungan cinta pertama mereka. Gua dengan santai nyerahin kartu, gua ke pelayan buat bayar meja gua sendiri. Chloe langsung membuang muka dengan jijik, seolah-olah dia ngira gua bakal lompat dan ngegelayut di kakinya kayak lintah. Karena udah reinkarnasi, dia jelas-jelas pengen lepas sama sekali dari cowok kaya yang sombong kayak gua. Di matanya, gua udah ngehina dia pakai duit. Dia ngomong dengan nada suara yang penuh kebencian mendalam. Udah gua bilang berkali-kali, jauhin gua. Gua benci banget sama lu yang nempel mulu, dan gue benci lu yang coba-coba ngalangin hubungan gue sama Ethan. Gue ataupun nyokap gue gak butuh uang. Kotor lu itu. Jujur gue takjub banget sama kepedean dia yang kelewat batas. Emang sih, menurut kolom obrolan, gue cinta mati sama dia di kehidupan sebelumnya. Tapi di hidup yang sekarang, kita bahkan gak pernah pacaran sehari pun. Kolom obrolan langsung muncul di waktu yang pas banget. Bentar, pas dia denger si cewek gak bisa bayar uang kuliah, dia langsung ngeluarin kartu. Bahkan sebelum sempat nembak dia jadi pacarnya. Tapi dia kan udah nembak Ethan. Mereka bahkan belum sempat ngobrol sama sekali. Yang benci gua di kehidupan lalu itu dia, tapi yang gak bisa lepas dari kehidupan lalu ternyata dia juga. Gua pun terkekeh sinis. Gua cuma manggil pelayan buat bayar tagihan gua sendiri. Apa lu lagi halu, Chloe? Kenapa sih lu obsesif banget mikir gua lagi ngejar-ngejar lu? Muka Chloe langsung pucat. Pasti. Baru saat itulah dia akhirnya sadar. Di kehidupan kali ini, sekarang kita nggak lebih dari sekadar orang asing. Hubungan rumit selama 6 tahun itu belum pernah terjadi. Sadar akan hal ini, dia mundur selangkah dengan goyah. Kolom obrolan langsung panik lagi. Ada apa nih? Kok si penjahat nggak bagi-bagi duit buat nyembuhin nyokapnya? Kalau dia nggak bayar, dari mana dia bakal dapat duit sebanyak itu? Semua orang tahu. Nyokapnya adalah satu-satunya orang yang nenangin dia selama 6 tahun penuh penghinaan itu. Pas baca komentar yang lewat, muka gua langsung menggelap. Mereka bilang, aksi gua bagi-bagi duit ke dia selama 6 tahun itu sebagai hidup yang penuh penghinaan dan trauma di kehidupan masa lalu gua. Setelah gua bayar buat nyelamatin nyokapnya, apa imbalan yang gua dapet? Pasangan ibu dan anak itu malah bersekongkol di belakang gua. Chloe, cowok itu nggak bisa diandalin. Begitu lu nikah sama keluarga, Sebastian, kuasai hartanya. Jangan biarin anak Sebastian itu pegang duit sepeser pun. Lu itu cantik dan berpendidikan. Banyak cowok yang ngantre buat lu. Kalau keluarga Sebastian gak ngasih mahar $8 juta, kita gak bakal setuju sama pernikahan ini. Dan Chloe waktu itu cuma ngangguk dengan muka sok tersiksa. Sayang banget, harta melimpah keluarga Sebastian bukan sesuatu yang bisa diembat begitu aja sama orang luar kayak dia. Yang dia dapat cuma uang receh yang sengaja gua biarin lolos dari genggaman gua. Kalau dia nurut, dia dapat dikit. Kalau dia ngambek, dia nggak dapat apa-apa. Gua emang anak orang kaya yang manja, tapi gua nggak sebodoh itu sampai mau nyerahin seluruh warisan keluarga gua ke cewek sok suci, miskin dari daerah kumuh. Terhadap kekayaan Sebastian, Chloe itu serakah, tapi di saat yang sama juga bener-bener nggak berdaya. Violet udah nggak bisa nahan diri lagi. Chloe, jelas-jelas lu yang obsesi banget sama Sebastian. Dia bahkan nggak peduli sama lu. Tapi lu malah acting seolah-olah lagi ditindas dan dihina. Lucu banget deh, ekspresi Chloe langsung berubah jadi kejam. Cewek udik kayak lu ngerasa punya hak buat ngomong sama gue pakai nada kayak gitu. Lu bahkan gak tahu gue siapa.
Suaranya terdengar sangat sombong, efek samping karena dimanja dengan kekayaan di kehidupan masa lalunya. Setelah gua bikinin perusahaan buat dia, semua orang cari muka ke dia dan manggil dia CEO Chloe. Dia mulai besar kepala karena pujian-pujian itu. Dia cuman gak sadar kalau baju yang dia pakai sekarang udah dicuci berkali-kali sampai pudar. Kelihatan jauh lebih gembel daripada baju Violet. Gua ngangkat alis dan perlahan bertepuk tangan. Gua ngangkat alis dan perlahan bertepuk tangan. Pacar gua bener banget. Violet ngeliat ke gua, bener-bener pas dengan kriteria korban yang terhina. Gua merhatiin penampilannya, biasa aja, baju yang agak murah. Dia emang kelihatan rada kayak cewek udik sih. Gua mengernyit, masang gaya ala tuan muda kaya raya yang songong. Gua bahkan gak bakal mau pakai baju semurah ini, bahkan kalau dikasih gratis, kata gua lantang. Violet, kita ke mall mewah sekarang juga. Jangan keluar dari pintu itu sebelum kita ngabisin minimal $100.000. Sambil bawa kantong belanjaan gede keluar dari mall, Violet masih dalam kondisi shock berat. Otaknya kayaknya udah hang. Gua dengan santai menyalakan rokok, kiasannya sih gitu. Pacar gua jelas harus pakai barang-barang terbaik. Soal duit, di kehidupan lalu gua buang-buang itu buat Chloe. Di kehidupan sekarang, dia nggak bakal dapet speser pun. Kolom obrolan holografis lagi sibuk ngebahas penderitaan Chloe saat ini. Dia bener-bener tersiksa setengah mati gara-gara masalah keuangan. Uang kuliah, biaya hidup, sampai tagihan medis nyokapnya. Kalau satu-satunya penyesalan dia di kehidupan lalu adalah kehilangan Ethan, ya selamat deh. Dengan beresin satu penyesalan itu, dia malah dapat 20 masalah baru. Pas jalan balik ke asrama, gua dengan riang ngebaca kolom obrolan. Neng, udahlah jangan nyariin si penjahat lagi. Lu bakal terjebak sama dia bertahun-tahun. Nikmatin aja kisah cinta manis lu sama si tokoh utama cowok. Kasian banget si tokoh utama cewek. Apa pada akhirnya dia harus balik lagi ke si penjahat? Lagian siapa juga yang tahan sama temperamen buruk si penjahat? Cewek toksik yang reinkarnasi ini tetap aja nggak bisa kabur dari cengkeraman jahatnya. Sambil asyik baca-baca komentar, gua pun sampai di asrama. Dan bener aja, kelihatan siluet Chloe yang sok anggun tapi kesepian lagi nungguin gua di depan pintu masuk. Pas dia ngeliat gua, dia langsung masang senyum tragis yang dipaksain, akting seolah dia pasrah sama takdirnya yang kelam. Sebastian, gua kalah. Gue emang gak bisa lepas dari obsesi lu. Ya udah, asal lu ngasih gue black card itu dan agak ngurangin sifat sombong lu, gue bersedia jadi pacar lu. Pas ngomong gitu, bahunya agak gemetaran, soalnya dia lagi berkorban demi kedamaian dunia dan ngasih gue anugerah terbesar dalam hidup. Mukanya jelas banget kelihatan sok terhina dan malu. Gila ya, harga dirinya mahal banget. Dan dia beneran mikir bisa nuker itu semua sama black card gua yang gak ada batas limitnya. Gua ngakak kenceng banget sampai rasanya mau kena azab. Gua belum pernah ngelihat ada orang yang ngemis tapi lagunya selangit kayak gini. Gua pun terpaksa ngingetin dia, sorry nih ya, Neng Chloe, emangnya kita saling kenal? Chloe langsung ketawa hambar. Sebastian, gak ada yang lebih paham lu dibanding gua. Lu beneran mikir taktik tarik ulur ini bakal bikin gua ngelihat lu beda. Udahlah, buruan kasih gua kartunya. Nyokap gua lagi nungguin di rumah sakit. Dia ngomong dengan sangat yakin, bener-bener percaya kalau gua bakal nurutin semua maunya kayak di kehidupan lalu. Gua nemenin dia selama 6 tahun. Kalau bukan karena cinta, gua nggak bakal bertahan selamanya itu. Dia udah pernah ngelihat gua bucin setengah mati. Pamer hubungan seolah dia yang paling dimanja, bikin dia ngerasa selalu di atas angin. Padahal tagihan rumah sakit nyokapnya udah nggak bisa ditunda lagi. Violet pun melangkah ke depan gua, dengan gampangnya ngehancurin ilusi Chloe. Emangnya kapan persisnya Tuan Sebastian pernah nembak lu buat jadi pacarnya? Kalimat terakhir itu langsung nyamber Chloe kayak disamber petir di siang bolong. Dia langsung matung, syok berat buat waktu yang lama. Tiba-tiba, dia baru ngeh kalau hal pertama yang dia lakuin setelah reinkarnasi itu nembak Ethan. Gua belum pernah sekalipun bilang mau nggak jadi pacar gua di timeline ini. Hubungan toksik yang dia ingat itu sebenarnya nggak pernah terjadi. Tapi, dengan cepat, Chloe menggelengkan kepalanya, asyik bikin drama sendiri di otaknya. Memori selama 6 tahun itu udah keukir mati di jiwanya. Mana mungkin dia percaya kalau gua nggak cinta sama dia. Dia menghela napas berat, suaranya kedengeran capek banget dan nggak ditutup-tutupi. Ya udah. Oke Sebastian, gua ngaku kalau aksi gue nembak Ethan bikin lu kesel, tapi nyokap gua bener-bener nggak bisa nunggu lagi. Siniin kartunya, dan gua nggak bakal nuntut masa lalu lagi. Begitu ngelihat Chloe yang kelihatan linglung dan mau ngalah kayak gitu, netizen di kolom chat langsung panik.
Si FL udah berjuang keras buat bangkit. Kenapa malah berurusan lagi sama si villain sih? Apa dia mau mulai lagi penderitaan selama 6 tahun? Tapi tanpa si villain, dia cuma mahasiswa miskin biasa. Mau mulai bisnis pun, dia nggak punya modal sama sekali. Terus dia mau dapat duit dari mana? Gua ngelihat ke arah Chloe, ngejawab pertanyaan dia, sekaligus netizen di chat secara bersamaan. Kalau nggak punya duit, ya usaha sendiri. Atau sana gih, posting lowongan kerja. Lihat siapa yang mau bayar mahal buat pacaran sama lu. Omongan gue langsung nusuk ego tingginya. Selama sebulan penuh, dia nggak pernah nunjukin mukanya lagi. Gue inget banget, hari pas dia pergi sambil gertakin gigi, lu nggak pernah mau ngerubah sifat sombong lu sebagai anak orang kaya. Lu tuh egois dan nggak masuk akal. Buat hukum lu, rasain aja penderitaan ini sendiri. Gak usah mimpi bisa ketemu gue selama sebulan ke depan. Hadiah ini datang mendadak banget. Sampai gue pikir gue lagi mimpi. Di kampus segede ini, gak sengaja papasan sama orang dari jurusan lain itu langka banget. Pas Chloe udah gak ganggu lagi, gue dan Violet jadi makin sering ngabisin waktu bareng. Dia bakal nunggu dengan tenang di luar asrama gue buat berangkat ke kelas bareng, bahkan nawarin diri buat ngambilin air panas dan beliin gue makanan. Temen sekamar gue, Persi si sobat loyal, langsung nyamber dengan agresif. Tuan muda, nyonya muda, tolong fokus pacaran aja ya. Biar urusan berat ini diserahin ke hamba yang hina ini. Persi itu seorang anak yatim piatu yang berjuang keras biar bisa masuk kuliah. Di hari pertama masuk, gue bilang bakal bayar dia $200 setiap kali dia ngambilin air dan beliin gue makanan. Dia langsung seneng banget manggil gue bokap saat itu juga. Selama 3 hari, dia langsung borong semua kerjaan itu. Gue sendiri udah lama ngelupain Chloe. Tapi, kolom chat sesekali masih suka ngasih info terbaru tentang perjuangan dia buat bertahan hidup. Dia kelimpangan ke sana kemari nyoba minjem duit buat nutupin utang-utangnya yang gak ada habisnya. Tapi emangnya ada berapa banyak anak orang kaya di kampus? Usahanya itu kayak garam di laut. Karena bokek, dia bahkan harus bergantung sama Ethan buat makan. Pasangan cinta sejati dari kehidupan masa lalu yang sekarang tiap hari barengan itu perlahan mulai retak gara-gara tekanan buat nyari duit. Chloe yang seumur hidupnya gak pernah kerja, terpaksa harus kerja paruh waktu. Gue pikir gak bakal ketemu dia lagi. Tapi pas gue ngajak Violet ke kantin kampus, kita malah langsung papasan sama dia. Biasanya, gue cuma makan di sini pas akhir pekan. Chloe kerja paruh waktu yang dapat jatah makan dari hari Senin sampai Jumat dan cuma ada di kampus pas akhir pekan. Kita tuh kayak dua garis sejajar yang gak bakal pernah ketemu. Tapi akhir pekan ini ada keajaiban. Bukannya kerja di luar, Chloe malah duduk kaku di kantin. Aura, dia udah berubah lagi. Pas baru banget reinkarnasi, dia masih bawa aura anggun yang mahal. Sekarang, dia cuma kelihatan capek dan cemas. Badannya jadi kurusan, dahinya selalu berkerut. Gue dan Violet masuk sambil gandengan tangan, pas banget waktu ngeliat Ethan dengan gaya misterius dan antusias naruh nampan makanan di depan Chloe. Aku berhasil dapetin menu paling enak hari ini. Cobain deh. Dia dengan antusias naruh nampan makanan di depan Chloe. Aku berhasil dapetin menu paling enak hari ini. Cobain deh. Itu cuma menu paket kantin berminyak seharga $7. Gue bisa ngelihat dengan jelas raut jijik di wajah Chloe. Kolom chat langsung heboh. Mana mungkin dia bisa nelan makanan kayak gitu, ya kan? Di kehidupan masa lalunya, dia makan seafood mewah tiap hari. Mana bisa dia bertahan hidup kayak gini setelah reinkarnasi? Terus lihat deh bajunya. Harganya paling cuma $10. Dulu semuanya barang branded, tapi semua barang itu kan dikasih sama si villain. Tanpa dia, ya emang kayak gini harusnya dia hidup. Mendengar komentar terakhir itu, kolom chat langsung hening seketika. Gak ada yang berani ngebantah. Sebelumnya, chat sempat bahas kalau di kehidupan masa lalunya, Chloe gak pernah makan di kantin sekalipun. Kita kalau gak makan di restoran mewah, ya koki pribadi gua yang bakal nganterin sashimi dengan plating cantik ke kampus. Isi lemarinya selalu diperbarui tiap minggu dengan barang-barang branded. Dia dimanjain kayak putri raja dan langsung terbiasa sama kehidupan mewah itu. Terus tiba-tiba harus turun kelas ke makanan kantin yang lembek. Ya jelas dia gak bakalan doyan. Baju murah itu juga pasti bikin kulitnya gatal-gatal. Setelah ragu-ragu cukup lama, Chloe naruh sumpitnya dan dengan ragu nanya ke Ethan. Ethan, bisa minta tolong gak? Bisa pinjemin gue $300.000? Ethan yang lagi ngunyah tahu langsung hampir tersedak. Dia refleks teriak. Lu ngomong apa tadi?
Lu mau gua pinjemin 300.000 dolar. Lu makan makanan gua, minum air gua, dan lu bahkan belum bayar utang makanan. Seharga 1.280 dolar dari setengah bulan yang lalu. Sekarang lu malah nggak tahu malu minta 300.000 dolar. Tatapan mata sinis dari orang-orang sekitar langsung tertuju ke Chloe, bahkan gua pun sampai meringis. Kemewahan di kehidupan masa lalunya bener-bener udah ngerusak cara pandang dia terhadap realita. Keluarga Ethan itu sama biasanya kayak keluarga dia. Gimana bisa seorang mahasiswa dapat duit 300.000 dolar? Ethan emosi berat, nggak ada lagi panggilan mesra. Lu sadar nggak sih kalau ortu gue bahkan nggak dapat 100.000 dolar setahun? Kok berani-beraninya lu minta sebanyak itu? Lu pakai kartu makan gue tiap hari, ngeluh makanannya lebih buruk dari bahan-bahan premium impor, dan sekarang lu bener-bener bokek. Apa lu masih mimpi mau makan makanan premium? Muka Chloe langsung merah padam. Dia nggak bisa nahan rasa dongkolnya. Gua kayak gini juga gara-gara lu. Dulu gue biasa minum wine seharga puluhan ribu dolar sebotol. Sekali makan minimal habis 1.000 dolar. Semua orang yang ngelihat gue bakal manggil gue CEO Chloe dengan hormat. Ethan kelihatan kayak baru denger lelucon paling lucu sedunia. Chloe, lu pikir gue baru kenal lu kemarin? Bayar uang kuliah aja lu nggak mampu. Tapi lu malah mimpi jadi istri miliarder yang makannya mewah-mewah. Apa lu gila? Gelak tawa langsung pecah di sekitar mereka. Ini benar-benar tamparan keras yang langsung menghancurkan mimpi kehidupan mewah masa lalu Chloe. Dia baru sebulan reinkarnasi, milih jalan yang beda banget, dan inilah hasilnya. Kolom chat, lah kok gini? Gua kesini mau nonton romansa kampus yang manis. Kenapa mereka malah berantem mulu tiap hari? Ya iyalah, kalau nggak ada duit, mana bisa romantis-romantisan. Karena frustrasi, Chloe ngeliat ke arah pintu dan tiba-tiba ngeliat gua. Dia langsung tegapin badannya, dahinya yang berkerut langsung mulus lagi. Pas dia mulai masang wajah, senyum percaya diri, matanya penuh harap. Gue sibuk ngagumi jam tangan baru, gue pas jalan ngelewatin dia. Jam ini harganya lebih dari 300.000 dolar, tapi kilau dialnya agak kurang sih. Lain kali kudu pilih yang lebih mantap. Gue ngelirik makanan kantin, langsung cemberut jijik, terus manggil, Violet, cabut makan di luar, yuk. Violet langsung ngangguk semangat. Gue nyelonong aja ngelewatin Chloe tanpa nengok sama sekali. Senyum pedenya langsung lenyap seketika. Pas gue jalan menjauh, dia ninggalin Ethan dan langsung ngejar gue sambil teriak, Sebastian, kolo? Kata-katanya langsung tercekat di tenggorokan pas dia lihat mobil Maybach yang parkir di luar. Mobil itu terparkir dengan songongnya persis di jalan menuju kantin. Orang-orang pada ngeliatin dengan takjub bisik-bisik soal mobil mewah itu, atau ngeluhin kesombongan gue sebagai anak orang kaya yang belagu. Chloe ketawa lega. Oh, jadi lu mau ngasih gue kejutan? Tapi gue nggak suka yang terlalu pamer gini. Lain kali jangan gini lagi ya. Kolom chat, gue inget di kehidupan sebelumnya, si FL ngendarai mobil yang persis sama buat nyari ML, terus dia mati. Tapi di kehidupan sebelumnya, mobil ini kan hadiah kelulusan. Kok kali ini dia ngeluarinnya cepet banget sih? FL kita kan takdirnya sama ML. Dia nggak bakal goyah cuma gara-gara mobil mewah. Siap-siap deh buat momen tamparan keras di muka paling epik. Chloe jelas-jelas naksir berat sama mobil ini. Di kehidupan sebelumnya, dia udah sering banget bawa mobil ini keliling kota, bikin semua orang sirik setengah mati. Secara refleks, tangannya langsung megang gagang pintu. Sopir gua, Paman Victor, langsung negor dia dari kursi kemudi, mobil ini hadiah dari tuan muda buat Nona Violet. Lo pikir lo siapa berani-beraninya mau naik? Tangan Chloe langsung kaku di udara kayak kesetrum. Aura anggun yang sempat hilang selama sebulan terakhir, sempat balik lagi ke matanya. Paman Victor, mobil ini jelas-jelas punya gua. Paman amnesia ya? Katanya dengan nada sok berkuasa campur emosi. Di kehidupan sebelumnya emang punya dia, tapi di kehidupan yang sekarang mah beda. Gue menyeringai, buru-buru buka pintu, narik Violet masuk, terus ngebanting pintunya. Chloe nyaris aja, terlambat narik tangannya, biar jarinya nggak remuk kejepit. Gue nurunin kaca jendela terus ngeliatin dia dari atas ke bawah dengan sinis. Chloe, mending lu ilangin deh kebiasaan lo yang suka ngaku-ngaku barang orang lain. Gue beli mobil ini buat pacar gue. Apa urusannya sama lo? Di mata Chloe, gue selamanya cuma anak orang kaya yang belagu, jadi jelas aja omongan gue pedes dan gak ada sopan-sopannya. Rasa seneng yang baru aja meluap di dadanya langsung hancur berkeping-keping. Dia natap gua. Dia terus natap gua. Bukannya harusnya ini buat gua. Kan gue yang pakai mobil ini selama 2 tahun penuh. Suaranya pelan banget, tapi kedengeran jelas di kuping gua. Udah, reinkarnasi selama ini. Tapi masih aja ngimpiin kehidupan masa lalu.
Rasa jijiknya ke gua yang dulu sekarang cuma tinggal ilusi. Kayak bayangan bulan di atas air yang gak bakal pernah bisa dia gapai lagi. Kolom chat juga ikutan shock, ada apa nih? Si villain bener-bener kayak gak cinta sama FL-nya sama sekali. Sia-sia banget dia reinkarnasi. Kirain bakal disuguhin romance yang manis. Tapi mereka malah berantem 15 kali dalam waktu setengah bulan. Kirain dia bakal nampar muka si villain, tapi malah dia sendiri yang kena tampar. Bentar, siapa sih kemarin yang bilang si villain kaya raya ini gak mau lepasin dia? Kelihatannya malah dia yang ngintilin si cowok terus. Gue nutup kolom chat. Gue kan pewaris tunggal keluarga Sebastian. Dari lahir udah tajir melintir. Ngapain juga gue bucin sama cewek yang biasa-biasa aja? Kalau emang Chloe ngerasa penyesalan terbesarnya di kehidupan dulu adalah nggak nembak Ethan, ya udah. Di kehidupan sekarang dia bebas habisin seluruh waktunya buat nebus penyesalan itu. Gue nyuruh Victor tancap gas. Kita langsung melesat pergi. Dari kaca spion, gue lihat Ethan yang keram kerah baju Chloe sambil teriak-teriak ke dia. Sementara Chloe cuma bisa berdiri matung natap asap knalpot gue. Bener-bener ngacuhin amukan cowok itu. Sambil malingin muka, gue ngeluh ke paman Victor. Bawa mobil ginian ke kampus terlalu mencolok. Sekali dua kali lagi kayak gini, bisa-bisa dekan manggil gue ke ruangannya. Victor langsung ngangguk cepet. Baik tuan muda, lain kali saya tunggu di gerbang luar aja. Ngomong-ngomong, berhubung tuan muda belum punya pacar beneran, mungkin malam ini tuan muda bisa mikirin perjodohan sama keluarga Fu yang pernah dibilang tuan besar. Pas lagi duduk di ruang VIP bar mewah, gua natap bengong ke arah Violet yang duduk di depan gua. Pas di jalan ke sini, dengan gak sabar, gua langsung nolak perjodohan sama orang asing itu. Paman Victor malah kelihatan bingung. Orang asing, tuan muda, kan tuan muda sama Nona Violet udah pacaran lumayan lama. Pas dia ngomong gitu, Violet langsung mencut di kursi belakang kayak burung puyuh ketakutan. Di lingkaran sosial kita, yang namanya perjodohan itu cuman urusan bisnis. Cinta sama sekali nggak ada hubungannya di sini. Ini cuman soal ngiket dua keluarga demi keuntungan bersama dan manajemen risiko. Pas gue buka WhatsApp, ada chat dari bokap gue di sana. Anak pintar, lihat kamu sama putri keluarga Fu akur banget, bikin papa tenang. Kalau kalian berdua cocok, mending kita tunangan cepet aja. Di momen ini, gue bener-bener ngerasa kayak playboy bego di novel-novel Kleist. Dengan wajah pucat pasi, Violet buru-buru ngejelasin, Sebastian, sumpah deh, aku pakai baju murah karena denger kamu pengen pacaran sama mahasiswi miskin, tapi aku bahkan gak perlu ngapa-ngapain. Pas aku nemuin kamu di kerumunan, kamu langsung nyodorin kartu hitam ke tangan aku dan ngajak pacaran. Aku gak nyangka kebahagiaan bakal datang segampang ini. Dia ngaku kalau dia daftar di kampus yang sama cuma buat nyatain perasaan yang udah dipendam lama ke gue. Dia cuma nggak nyangka kalau gue malah langsung mau jadi sugar daddy-nya dulu. Prosesnya emang agak aneh, tapi hasilnya sih untung besar. Gue menghela napas. Jadi aslinya lo itu tajir melintir. Dan lo kesini cuma buat nipu biar dapat kartu hitam gue. Dia langsung melambaikan tangannya panik. Nggak, aku belum pakai sepeser pun uang dari kartu itu. Pas kamu kasih kartu itu, kamu bahkan nggak ngasih tahu PIN-nya. Gimana cara aku pakainya? Gue melongo natap dia. Gue nggak ngasih tahu PIN-nya. Jadi dari awal sampai akhir, gue yang pakai uang pewaris keluarga Fu, gue yang jadi sugar baby peliharaan, sumpah malu-maluin banget. Dengan perlahan gue pakai 2 jari buat ngambil balik kartu hitam gue, rasanya pengen tenggelam aja ke dalam sela-sela sofa. Gue bener-bener mikir keras apa gue harus ngalah ngasih tambahan 3% keuntungan ke keluarga Fu cuma demi menyelamatkan sisa harga diri gue yang udah runtuh. Kolom chat langsung heboh lagi. Dia reinkarnasi tapi malah semuanya berubah drastis gini. Gua inget perjodohan ini juga terjadi di kehidupan sebelumnya. Tapi bukannya Sebastian nolak gara-gara bilang udah punya pacar. Kirain si villain cinta sama FL. Siapa sih yang bingung di sini? Di kehidupan sekarang, dia jelas-jelas nggak pernah suka sama dia. Tiba-tiba, seorang pelayan ngebuka pintu ruang VIP sambil bawa nampan minuman, memecah keheningan yang canggung. Mata kita saling bertatapan. Nampan itu jatuh ke lantai. Minuman tumpah kemana-mana. Ekspresinya yang tadinya shock langsung berubah jadi murka karena merasa dipermalukan. Sebastian, kenapa lo di sini berduaan sama dia? Chloe, yang make seragam pelayan ketat, berdiri di ambang pintu. Oh, jadi ini kerja paruh waktu yang dibilang Chat kemarin. Mukanya langsung pucat pasti saking marahnya. Matanya melotot bergantian ke arah Violet dan gua.
Sebelum akhirnya dia nyamperin terus langsung nyengkerem pergelangan tangan gua. Kenapa lo bareng cewek ini? Gue pun langsung nepis tangannya. Ini tunangan gua, kalau gua nggak bareng dia, masa gua bareng lo? Keluarga Sebastian dan keluarga Vu udah tahu kalau kita barengan, semua orang ikutan seneng. Si Chloe langsung shock dengar kata tunangan. Lampu bar yang remang-remang bahkan nggak bisa nyembunyiin mukanya yang pucat kayak mayat. Setelah diem agak lama, dia ketawa pahit dengan sisa tenaganya. Sebastian, gue tahu lo bareng dia cuman buat bikin gue cemburu kan. Gue udah reinkarnasi, tapi kenapa gue masih harus berurusan lagi sama lo? Dia buang muka, kelihatan malu banget. Lo menang, lo beneran menang. Gue setuju deh jadi pacar lo. Bentar-bentar setelah gue gak pernah minta apa-apa dari lo. Kok lo gak tahu malu banget sih main setuju-setuju aja? Sama hal yang gak pernah gue tawarin. Chloe langsung merem, seolah lagi ngambil keputusan besar, terus langsung nyeletuk, belak-belakan. Lo tahu nggak kalau gue itu reinkarnasi? Di kehidupan sebelumnya, lo ngasih gue black card dan jadiin gue pacar lo. Lo ngasih nyokap gue $1 juta buat operasi. Lo bahkan ngasih gue mobil Maybach itu. Kita barengan selama 6 tahun. Sifat lo emang temperamental banget, tapi gue selalu sabar ngadepin lo. Walaupun di kehidupan sebelumnya gue kangen sama Ethan di kehidupan sebelumnya, reinkarnasi ini bikin gue sadar sama perasaan gue yang sebenarnya. Gue masih sayang sama lo. Chloe kayaknya nggak sadar kalau suaranya itu menyimpan nada nostalgia sama kekayaan yang pernah dia punya dulu, yang dia samarkan sebagai rasa cinta. Kolom chat langsung rame. Wow, sadar akan cinta sejati yang cuan abis ya. Cowok kaya, lirik, gue aja dong. Gue nggak milih-milih gender kok. Setelah ngerasain hidup susah, dia tiba-tiba inget lagi sama enaknya fasilitas dari villain kaya di kehidupan sebelumnya. Tapi bentar, gue baru sadar kalau si villain ini sebenarnya rasional banget. Meskipun dia sayang sama si cewek dan ngebantu dia berkembang, dia nggak pernah sebodoh itu buat nikahin dia atau nyerahin aset utamanya. Di kehidupan sekarang, begitu si cewek nembak orang lain, si cowok langsung mutusin dia gitu aja. Tanpa noleh ke belakang lagi. Komen terakhir itu bikin semuanya jadi jelas. Jadi, itu toh dendam terbesar si Chloe di kehidupan sebelumnya. Bukan cuma karena gua nggak nikahin dia, tapi karena gua nggak nyerahin seluruh kekayaan keluarga, Sebastian ke dia secara cuma-cuma. Di otaknya, gue harusnya jadi bucin setia yang nyerahin harta keluarga dengan kedua tangan gue sendiri. Terus jadi suami penurut, sempurna, biar dia bisa berkuasa di rumah. Gue mungkin kelihatan kayak orang bego, tapi aslinya gue nggak sebodoh itu. Pewaris asli dari keluarga terpandang yang setara aja nggak bakal berani buat ngincer aset gue. Tapi si Chloe malah mikir kalau semua itu udah pasti jatuh ke tangannya. Pas dia nggak dapet, dia langsung benci setengah mati sama gue. Bahkan gue sendiri aja belum berani buat mimpi ngembat duit bokap gue sekarang. Suasana di ruangan mendadak jadi tegang. Viola berdiri dengan ragu-ragu. Gini ya, gue tahu. Syarat utama buat jadi pemeran utama cewek itu harus punya nyokap yang sakit parah, adik yang masih sekolah, dan keluarga broken home. Tapi gue nggak tahu kalau standarnya sekarang udah naik sampai harus punya kekuatan supranatural juga. Dia noleh ke gue dengan muka memelas. Sebastian, gue nggak punya latar belakang yang tragis. Orang tua gue sehat-sehat aja. Adik gue kuliah di luar negeri secara normal, dan gue juga nggak reinkarnasi. Gue nggak punya buff supranatural apa-apa. Gue masih punya kesempatan buat jadi pemeran utama nggak ya? Pasti dong. Gue langsung megang tangannya dengan serius. Posisi itu punya lo. Akhirnya, si Chloe diseret keluar sama security. Sebelum ditendang keluar, dia teriak, Sebastian, orang yang paling lo sayang itu gue. Lo nggak boleh sama cewek lain. Di kehidupan sebelumnya, kita beneran pacaran. Setelah urusan perjodohan ini beres, gue dengan santai narik Viola ke deket gue. Keluarga Vu bener-bener ngedukung gue sepenuhnya. Tunangan, mulai sekarang gue numpang hidup sama lo ya, buat jadi sugar daddy gue. Keluarga kita langsung buatin kita pesta pertunangan. Bokap gue sendiri yang ngurus dokumen kuliah luar negeri gue buat jurusan keuangan. Sebelum gue naik pesawat, dia nepuk pundak gue sambil pura-pura terharu. Kurt dan Don Demai, Jared dan Amis, aku mengakhiri perang ini. Zion, sekarang kamu udah tunangan. Kamu nggak bisa cuma main-main di kampus lokal lagi. Pergilah ke luar negeri. Belajar yang bener. Kuasain keuangan. Kekaisaran Sebastian bergantung sama kamu. Gue pun coba-coba nanya. Pah, bisa minta modal awal? 100 juta aja juga cukup kok buat awalan. Yap, bahkan gue sendiri aja nggak berani mimpi buat nyentuh duit bokap gue. Apalagi si Chloe. Di hari gue, pergi.
Si Percy melolong kayak serigala terluka. Di hari gue pergi, si Percy melolong kayak serigala terluka. Tuan muda, apa yang harus saya lakukan tanpa Anda? Saya berencana buat melayani tuan muda dan nyonya muda sampai lulus kuliah. Gue langsung nyodorin kartu ATM ke tangannya. Uang kuliah lo udah gue lunasin. Di situ juga ada uang saku buat sehari-hari, jadi jangan pakai baju robek-robek lagi. Bikin reputasi gue jelek aja. Percy sesenggukan, tuan muda, saya bener-bener gak rela ngelepas kepergian Anda. Saya bakal ganti uangnya pas lulus nanti. Saya bakal kangen sama tuan muda setiap hari. Nggak usah pura-pura nangis deh. Suara ketawa lo malah bikin kuping gue sakit, kata gue sambil naik pesawat. Kolom chat yang tadinya sepi, langsung rame lagi kayak orang gila. Si Chloe lagi kalang kabut nyariin Sebastian. Dia lagi nyari mesin ATM berjalannya, atau semacamnya tuh, lihat deh, dia ingat nomor HP lama si cowok dan lagi nyoba buat telepon dia. Gue ngelirik ke arah HP gue. Karena gue mau keluar negeri, jelaslah gue ganti nomor. Chloe berdiri cemas di luar gedung asrama lama gue. Berhari-hari dia pusing karena masalah keuangan yang parah. Pihak rumah sakit udah nggak bisa nunda lagi tagihan perawatan ibunya lebih lama lagi. Karena putus asa, dia mutusin buat ngehubungin gue duluan dan pinjem duit. Mikir kalau gue bakal gunain kesempatan ini buat maksa dia pacaran sama gue. Lagian, di kehidupan sebelumnya, pas gue tahu dia nggak bisa bayar kuliah, gue cuma senyum sinis terus ngeluarin black card. Chloe, gue bisa bayarin kuliah dan biaya hidup lo. Tapi lo harus setuju jadi pacar gue. Deal, kalau gue ngajuin syarat itu sekarang, dia pasti bakal setuju. Tanpa ragu sedetik pun. Tapi dia nunggu berhari-hari, tapi nggak pernah ngeliat batang hidung gue. Akhirnya, si Percy kesel dan nyuruh dia buat berhenti nungguin. Tuan muda udah tunangan sama Nona Du Violante dan terbang keluar negeri besok paginya. Dia nggak bakal balik lagi. Kabar itu langsung bikin Chloe shock setengah mati. Tunangan, kuliah di luar negeri. Di kehidupan sebelumnya dia nggak pernah dengar soal pertunangan. Terus kuliah di luar negeri itu cuma gosip belaka. Mereka udah bareng-bareng selama 6 tahun penuh, tumbuh dewasa di masa kuliah berdampingan. Yang dia lakuin cuma nembak Ethan di hari pertama, dia reinkarnasi. Tapi kok kehidupan sekarang bisa jauh berbeda banget sama yang dulu. Sambil gemetaran, Chloe nelpon nomor yang dia hafal di luar kepala. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Dia berdiri kaku. Nomornya beneran udah hangus. Dia meriksa angkanya. Beneran pas dan gak ada yang salah. Nomor yang udah nempel di otaknya selama 6 tahun sekarang bener-bener mati. Pas dia berdiri bengong di sana, si Ethan langsung dorong dia kasar dari belakang. Chloe, bayar utang lu yang $12,80 dari setengah bulan yang lalu. Teman masa kecil yang berdiri di depannya ini pelit banget dan penuh rasa benci, bener-bener jauh dari sosok yang kehangatan manis dari masa lalunya. Chloe mijat pelipisnya yang pusing setengah mati. Kalau di hari pertama dia sempat ngerasa ada secercah bahagia bareng Ethan, sebulan dihantam kenyataan pahit yang brutal langsung menghancurkan semuanya tanpa sisa. Sekarang satu-satunya cowok yang tersisa di hatinya cuma gue. Di dompetnya cuma ada sisa duit gajinya kerja di bar yang gak seberapa, cuma $1.000 lebih dikit. Duit segitu jelas gak bakal cukup buat nebus obat nyokapnya. Pas dia baru mau mangap dan bilang, kasih gua waktu beberapa hari lagi, tiba-tiba ada cewek lain yang nunjuk mukanya sambil teriak. Dasar, parasit gak tahu malu, balikin duit cowok gue. Kepala Chloe langsung puyeng. Gue udah punya tunangan dan sekarang si Ethan pun udah punya cewek baru. Hidupnya berasa di fast forward, lepas kendali gitu aja. Pas dia ngelihat cewek itu, anehnya dia langsung sadar kalau itu adalah cewek yang sama yang dinikahin Ethan di kehidupan masa lalunya. Gara-gara si Ethan, bokek mampus dan gak modal buat pacaran sama Chloe. Dia akhirnya kerja serabutan di tempat lain dan ketemu calon istrinya 4 tahun lebih cepat. Ironisnya, reinkarnasi Chloe malah gak sengaja jadi Mak Komblang yang mempercepat takdir si Mai sama Ethan. Karena udah pasrah, Chloe ngerogoh kantongnya dan nyerahin sisa uang $1.000 ke Ethan. Si Ethan cuma mendengus sinis, ngerangkul cewek barunya, terus pergi gitu aja. Tiba-tiba HP Chloe bunyi. Tapi itu bukan nomor gua. Dengan malas, Chloe ngangkat telepon itu dengan kecewa. Suara ringkih nyokapnya terdengar di seberang sana. Chloe, pihak rumah sakit nagih duit lagi. Kamu harus cari cara gimana pun caranya. Seketika, rasa kesal yang luar biasa langsung menusuk hatinya yang udah rapuh. Tumpukan masalah yang gak ada habisnya sejak dia lahir kembali, bikin dia pengen teriak sekencang-kencangnya. Dia langsung meledak dan berteriak di telepon.
Kalau nggak ada duit, ya cari sendiri dong. Orang tua lain tuh ngehidupin anaknya. Kenapa ibu malah merasaku terus sih? Lihat tuh, orang tuanya Sebastian. Mereka ngasih dia uang ratusan ribu dolar tiap bulan. Lah ibu bisa apa? Telepon langsung hening, disusul suara tangisan tertahan dan omelan yang nggak kelar-kelar. Nasib ibu malang banget punya anak nggak tahu diri kayak kamu. Udah sebulan lebih kamu nggak jenguk ibu. Sepeser pun nggak pernah ngasih uang. Chloe langsung matiin teleponnya. Dia nyewa sepeda sewaan terus mengayuh kencang di jalanan sambil mati-matian nenangin dirinya sendiri. Sebastian pasti masih cinta sama gua. Gak mungkin dia tiba-tiba tunangan terus pergi gitu aja tanpa pamit. Dia pasti cuma mau ngehukum gua gara-gara gua nembak Ethan waktu itu. Gua cuma perlu nemuin dia. Kasih dia kelonggaran, cukup ngomong yang manis-manis dan semuanya bakal balik kayak kehidupan masa lalu lagi. Selama gua jadi ceweknya, gua gak perlu pusing mikirin duit lagi. Dia hafal luar kepala letak rumah mewah keluarga Sebastian. Malah dia pernah tinggal di sana selama 2 tahun di kehidupan sebelumnya. Dia tahu setiap sudut halaman di sana. Tapi kali ini, Satpam Komplek langsung menghadangnya dengan dingin. Ini area pribadi. Dilarang masuk. Chloe, yang mulai linglung mencampur adukan masa lalu dan masa sekarang karena panik, langsung teriak, "Gue ceweknya Sebastian. Gue udah tinggal di sini selama 2 tahun. Masa kalian gak inget sama gue?" Si Satpam ngeliatin dia dari atas sampai bawah terus mencibir, kalau mau jadi cewek matre, minimal riset dulu lah. Tuan muda kami tuh udah tunangan sama Nona Violet, dan sekarang mereka berdua lagi kuliah di luar negeri. Pacar apaan coba? Tunangan? Luar negeri? Darah Chloe langsung berasa beku. Gue bener-bener pergi tanpa sepatah kata pun. Gue udah gak cinta lagi sama dia. HP-nya bunyi lagi dari nomor asing, matanya langsung berbinar. Tangannya gemetaran pas ngangkat telepon, tapi yang terdengar malah suara dingin dari seorang perawat. "Nona Chloe, pengobatan ibu Anda terpaksa dihentikan. Anda harus segera datang untuk melunasi sisa tagihannya." Tahun-tahun kuliah di luar negeri lewat gitu aja dalam sekejap. Chloe cuman kayak karakter figuran gak penting dalam hidup gue. Sempat bikin berisik bentar, habis itu hilang ditelan bumi. Tapi obrolan grup sesekali ngasih kabar tentang kejatuhannya yang tragis. Kontras banget sama hidup gue yang makin bersinar. Cowok idaman yang dia kejar-kejar ternyata tegak campakin dia gitu aja. Terus nikah sama calon istrinya dari masa lalu lebih cepat. Nyokapnya meninggal gara-gara nggak ada duit buat berobat. Dan di detik-detik terakhirnya, dia terus-terusan mengutuk anaknya yang durhaka dan menusuk dari belakang itu. Chloe bener-bener sebatang kara sekarang. Dari yang dulunya sosialita manja yang pantang tangannya kena air kotor, sekarang dia jadi kuli panggul, kerja serabutan di 3 tempat sekaligus. Tapi tetap aja kelilit utang di mana-mana. Pas masuk tahun kedua, kuliah, dia akhirnya DO. Dan mulailah penderitaan panjangnya, berjuang mati-matian di kasta paling bawah. Sambil kerja banting tulang bagai kuda, dia masih sempat-sempatnya nyari info tentang gue. Sialnya buat dia, kami terpisah jarak setengah bola dunia. Biaya tiket pesawat pulang pergi ditambah biaya hidup setengah tahun di luar negeri, jelas bukan sesuatu yang bisa ditabung sama pekerja bergaji UMR kayak dia. 4 tahun kemudian, di hari pertama gue balik ke tanah air. Sambil mandang pemandangan kota yang udah akrab di mata, gue dapet telepon dari Persi. "Bos, kampus lagi, ngadain reuni angkatan nih. Lu dateng nggak? Si Persi sekarang udah jauh berubah, nggak ada lagi tampang dekil bin kurus kayak dulu. Dia sekarang kelihatan tenang dan profesional, bahkan megang salah satu anak perusahaan gua." Begitu ngeliat gua, dia langsung lari dan meluk gua erat banget. "Bos, udah bertahun-tahun kita nggak ketemu. Lu tahu nggak sih kangennya gua setengah mati? Tapi kenapa mukanya ditekuk gitu? Bilang aja ke asisten setiamu ini, biar gua yang beresin." Gua menepuk pundaknya. "Kita sekarang ada ekspansi di luar negeri. Gua butuh orang buat ditempatin di sana dalam jangka panjang." Mata Persi langsung berbinar-binar. Wah, pas banget. Kebetulan gua adalah kandidat yang paling cocok. Gue baru ingat kalau Persi itu yatim piatu dan gak punya beban keluarga. Dia emang pilihan yang paling pas. Begitu masalah terbesar gue beres, gue langsung santai. Sebenarnya gue gak terlalu kenal sama orang-orang di reuni itu. Cuma Persi satu-satunya temen deket gue di kelas. Pas acara reuniannya baru mau dimulai, pintu tiba-tiba kebuka. Chloe melangkah masuk. Dia emang satu jurusan sama gue tapi beda kelas. Kemunculannya yang tiba-tiba itu bikin semua orang kaget. Tatapan penuh kepo langsung tertuju ke dia. Gue sendiri hampir gak ngenalin dia lagi. Fisiknya sekarang kelihatan seumuran sama umurnya pas dia mati di kehidupan sebelumnya. Di
Grup chat sempet dibahas kalau dulu dia nggak pernah kerja keras seumur hidupnya. Makanya kelihatan anggun kayak sosialita kelas atas. Susah banget rasanya nyocokin bayangan itu sama sosok perempuan kuyu dan lelah yang berdiri di depan gue sekarang. Obrolan grup yang udah lama sepi tiba-tiba rame lagi buat terakhir kalinya. Anjir, gue hampir gak ngenalin dia dong. Ini sih bukan level pemeran utama wanita lagi namanya. Karakter pendukung aja bukan, tapi cuman figuran numpang lewat. Kelihatan banget kalau dia emang miskin mampus, ngomel, dan ngedumel selama 6 tahun. Semua bisnis abal-abalnya gagal total. Dulu pamer mulu pengen jadi CEO Chloe, pantesan sekarang bangkrut. Mana pemilih banget soal makanan dan pakaian. Terus-terusan menggerutu bilang dulunya sering makan makanan laut premium. Gue nggak bisa bayangin seberapa sengsara hidupnya sekarang. Pasti tinggal di kos-kosan sempit, ukuran 200 kaki persegi, makan nasi polos tanpa lauk, sambil nangis ngeliatin kerlap-kerlip lampu kota dari jendela, ya kan? Chloe jelas udah usaha dandan, tapi kerutan dalam di antara alisnya nggak bisa bohongin rasa cemasnya yang udah kronis. Pakaian murahannya kelihatan kusam, beda jauh dari barang-barang branded yang dia pakai di kehidupan sebelumnya. Leher dan pergelangan tangannya polos tanpa perhiasan, berkilau sama sekali. Dia bahkan nggak berani natap gua, tapi dia nyoba ngumpulin semua keberaniannya buat ngelangkah mendekat, lalu bicara dengan suara lirih. Sebastian, aku denger kelas kamu lagi ada reuni. Aku cuma pengen dateng nemuin kamu. Gimana kabarmu beberapa tahun terakhir ini? Karena ruangan itu penuh sama orang asing, gua langsung berdiri, pamit dengan sopan ke grup itu, jalan ngelewatin Chloe gitu aja, terus pergi. Gak mau kalah, dia langsung ngejar gua. Di luar hotel, hujan lagi deras-derasnya. Gua berdiri di pinggir jalan pakai payung. Chloe berdiri di tengah guyuran hujan lebat, basah kuyup kayak tikus kecebur got. Dia sempat gigit bibirnya beberapa kali sebelum mulai ngomong. Padahal udah tahu jawabannya, dia masih aja berharap tipis banget. Sebastian, kamu masih cinta kan sama aku? Gua menoleh dan ngasih senyum sopan yang terasa asing. Nona Chloe, kalau dipikir-pikir lagi, kita kan gak saling kenal. Terus dari mana datangnya rasa cinta yang kamu cari-cari itu? Di kehidupan kali ini kamu gak pernah ngambil kartu hitamku. Aku juga gak pernah interaksi sama kamu. Dari awal sampai akhir, kita ini cuma orang asing. Begitu gua ngasih jawaban tegas yang terakhir, beberapa baris teks muncul di udara, langsung memudar cepat sebagai tanda kalau sistem bakal mati selamanya. Jujur aja, si penjahat kaya ini gak pernah jadi bucin buta. Di kehidupan sebelumnya pun, dia gak sebego itu sampai nyerahin aset utamanya. Menurut kalian, apa sih penjahat bisa ngebayangin seberapa sengsara hidup Chloe sekarang? Pastinya lah. Untung banget dia nggak ngebiarin Chloe nikah masuk ke keluarganya. Chloe akhirnya harus ngejalanin hidup yang emang takdir aslinya. Obrolan hologram itu lenyap total. Keputusasaan mutlak Chloe kelihatan jelas banget. Dia langsung megang kepalanya sambil nahan sakit yang luar biasa. Ini salahku. Pas aku reinkarnasi, bahkan sebelum kamu ngomong sama aku sendiri yang mutus hubungan kita. Sebastian, di kehidupan sebelumnya, aku manggil kamu sayang selama 6 tahun. Kenapa bisa jadi kayak gini? Kenapa aku bisa kehilangan orang paling berharga dalam hidupku? Sebastian, apa kamu tahu kalau aku selalu pengen pergi ke luar negeri buat nyari kamu? Tapi bertahun-tahun aku kerja keras setengah mati dan tetap aja nggak bisa ngumpulin duit buat tiket pesawat sama biaya hidup. Di kehidupan sebelumnya, uang segitu cuma seharga sebotol anggur doang. Kenapa? Kenapa? Air mengalir deras di wajahnya. Gua nggak tahu itu air hujan apa air mata. Gua tahu hidup dia sebagai pekerja kasar emang kejam banget. Wajahnya udah kelihatan layu dan kusam, khas orang yang babak belur dihajar realita. Lampu depan mobil menembus derasnya hujan. Sebuah Maybach berhenti di samping gua. Pintunya kebuka dan Violet keluar sambil megang payung. Kelihatan bersinar dan menawan banget kayak biasanya. Dia ngelirik ke orang di belakang gua, terus pura-pura kaget. Ya ampun Sebastian, bukannya ini cewek reinkarnasi itu ya. Dia lagi akting nangis di tengah hujan yang dramatis sekarang. Violet sengaja nundukin matanya, pura-pura masa muka melas. Sebastian, aku mungkin gak punya keluarga yang hancur atau kekuatan supranatural, tapi aku juga tahu cara pura-pura jadi korban kok. Sini aku aktingin satu adegan buat kamu sekarang. Gua tersenyum, terus narik dia ke pelukan gua. Yuk kita pulang aja, tunanganku. Hujan turun deras banget pas Maybach itu jalan pergi.
Chloe berdiri kaku di tengah guyuran hujan, dan akhirnya hilang di ujung jalan yang penuh lampu. Kehidupan kali ini akhirnya selesai juga. Kartu hitam yang waktu itu gua tolak secara impulsif malah jadi benang merah paling ajaib yang nyatuin gua sama Violet. Gua terkekeh pelan sambil ngelus kepala Violet. Kamu nggak perlu akting pura-pura jadi korban segala. Peran utama itu udah jadi milik kamu dari awal banget. Epilog sudut pandang Chloe. Gua tahu soal pernikahan Sebastian dari artikel berita yang lagi viral di internet. Waktu itu gue lagi meringkuk di kamar loteng sewaan yang sempit ukuran 150 kaki persegi. Kotak makanan kosong dan botol soda murah numpuk tinggi di sekitar makanan instan yang bahkan gak bakal gue lirik di kehidupan sebelumnya. Sekarang itu jadi makanan harian gue cuma buat bertahan hidup. Senyum cerah. Sebastian tiba-tiba muncul di layar HP gue yang retak-retak. Dia masih punya aura angku dan berkuasa khas pewaris keluarga Sebastian. Setiap gerakannya memancarkan keanggunan bangsawan dan rasa percaya diri yang kuat banget. Judul beritanya jelas-jelas bilang kalau dia bakal nikah sama pewaris keluarga Fu dan proyek kolaborasi besar. Kedua keluarga mereka bakal segera meluncur di bursa saham. Gua natap senyum Sebastian sampai mati rasa. Perbedaan kelas sosial di antara kita tuh kayak jurang yang nggak mungkin bisa diseberangi. Jam tangan yang dia beli asal-asalan aja harganya lebih mahal dari apa yang bisa gua tabung selama 10 tahun kerja kasar. Di jalanan kota ini peluang kita buat ketemu lagi tuh bener-bener nol besar. Yang paling bikin putus asa adalah satu-satunya cara gua dapet kabar soal hidup, dia cuma lewat berita bisnis keuangan publik. Selama bertahun-tahun sejak reinkarnasi gua ini, bukannya gua nggak nyoba buat mulai bisnis lagi. Gue sempet nyari para eksekutif yang dulu sukses kerja sama gue di kehidupan sebelumnya. Tapi, setiap dari mereka nolak gue dengan dingin. Cuma ada satu cowok, setelah denger gue bersumpah bisa bikin dia untung jutaan dolar, senyum penuh arti terus nyerahin kartu nama ke gue. Nona, Chloe, semua orang juga bisa dapat duit pakai ide ini. Orang buta pun tahu kalau rencana bisnis kamu ini benar-benar amatir. Satu-satunya alasan kenapa ini bisa berhasil dulu tuh, karena kamu punya perusahaan raksasa yang nge-backup. Di momen itu, gue langsung tersadar dengan kejamnya. Kesuksesan gue di kehidupan sebelumnya bukan karena gue pintar. Gue bukan jenius bisnis. Tapi karena gue punya keluarga Sebastian yang ngelindungin gue. Sebastian yang ngeratain jalan buat gue di belakang layar. Maksa semua orang buat ngehargai gue setinggi langit. Terus apa yang gue lakuin dulu? Gue malah bertingkah kayak landak defensif yang masang duri tajam buat nyembunyiin rasa minder gue yang parah banget. Bertahun-tahun gue pikir gue lagi sabar ngadepin emosinya yang angkuh. Padahal dia sebenarnya lagi hati-hati banget ngejaga perasaan gue, ngelindungin ego gue yang rapuh. Gue ngelihat berita pernikahannya buat terakhir kali. Sebuah ide gila muncul di otak gue. Gue pengen ngacauin pernikahannya. Pikiran itu bikin darah gua mendidih. Mungkin aja dia bakal tiba-tiba inget gua. Mungkin dia bakal sadar kalau dia cinta sama gua. Mungkin kita bisa balik lagi ke cinta mendalam yang kita jalanin di kehidupan sebelumnya. Mobil gua melaju kencang di jalan tol. Itu mobil bekas bobrok yang gua beli seharga $3.000 hasil nahan lapar selama setahun. Beda jauh banget sama Maybach yang gua kendarai di kehidupan sebelumnya. Bayangan mobil Maybach itu terlintas di otak gua dan jantung gua tiba-tiba nyesek. Kenapa adegan ini rasanya mirip banget sama kehidupan sebelumnya? Di kehidupan sebelumnya, gua lagi berdiri di balkon mansion. Sebastian tahu dari grup chat kalau Ethan mau nikah. Gua jadi gila, cuma ngikutin emosi sesaat. Gua langsung injak pedal gas, Maybach itu dalam-dalam. Otak gua cuma dipenuhi satu pikiran. Gagalkan pernikahan Ethan. Secara naluriah, gue ngelihat tanggal di dashboard. Tanggal 18 Maret, hari di mana Ethan nikah di kehidupan sebelumnya, bener-bener hari yang sama pas Sebastian nikah di kehidupan sekarang. Dalam sekejap, darah gue rasanya langsung membeku. Lengah dikit aja udah cukup. Mobil gue melenceng keluar jalur dan nabrak pembatas jalan dengan kerasnya. Sesaat sebelum gue pingsan, rasa puas, senyum sinis mulai muncul di muka gue. Kalau gue bisa reinkarnasi balik ke umur 18 tahun lagi, detik pertama gue melek, gue bakal langsung sambar kartu hitam itu. Gue bakal megang, dia erat-erat. Pas dia minta gue jadi pacarnya, gue bakal teriak sekencang-kencangnya, Sebastian, gue mau. Tapi pas gue melek lagi, hal pertama yang langsung kelihatan di depan mata gue adalah langit-langit putih yang bikin silau sama bau antiseptik yang nyengat banget 3. Gue langsung bangun dengan panik. Gak ada Sebastian, gak ada juga area kampus. Gue langsung nyenggut jas putih,
dokter yang lagi lewat dan teriak histeris. Gue reinkarnasi ya, sekarang tahun berapa? Dokter itu ngeliatin gue dengan tatapan yang aneh banget. Dia langsung noleh ke suster di belakangnya, bawa dia buat CT scan lagi 5, benturan dari setir mobil, kemungkinan besar nyebabin hematoma yang neken sarafnya 5. Jadinya dia kena delusi kognitif 5-6. Di pantulan peralatan medis berbahan baja anti karat, gue ngelihat muka gue sendiri masih muda, tapi bener-bener kelihatan kuyu akibat capek dan kemiskinan. Gue cuma Chloe yang bokek dan hancur. Rasa putus asa langsung ngegulung gue. Gue ngambil HP gue yang layarnya udah retak parah. Pernikahan Sebastian bener-bener lagi ngetren banget di internet. Orang-orang lagi heboh ngomongin pernikahan abad ini yang super mewah, yang mana tiap detailnya bener-bener nunjukin budget tanpa batas. Yang bikin orang-orang makin kagum adalah di balik perjodohan para miliarder ini. Ternyata ada cinta sejati yang beneran tulus. Selama bertahun-tahun kuliah di luar negeri, Sebastian rela terbang ke Eropa 2 kali sebulan cuma buat nemuin tunangannya. Tumpukan tiket pesawat yang tebel banget diposting di internet sebagai bukti mutlak kebucinan mereka. Dengan lemes, gue ngejatuhin HP gue. Sebastian udah nikah. Ethan juga nikah sama cewek yang sama, persis kayak di kehidupan lalu. Cuma gue doang yang ketinggalan, stuck di tempat yang sama, dan bener-bener tersesat. Pas hari gue keluar dari rumah sakit, gue nggak sengaja papasan sama Sebastian 12. Dia lagi pakai setelan jas gelap yang kelihatan mahal banget sambil megangin lengan Violet dengan hati-hati 12, ngelindungin perutnya yang mulai kelihatan agak buncit 12-13. Di tengah rumah sakit yang ramai pun dia kelihatan ganteng banget, bener-bener kayak bersinar 13. Sambil bertumpu pada kruk penopang gue mati-matian ngejar dia sambil teriak, "Sebastian!" Noleh ke belakang. Gue nggak berani kedip nungguin gimana reaksinya. Pandangannya sempat tertuju ke gue selama 1 detik. Ada sekilas kebingungan di matanya kayak lagi berusaha ngingat sesuatu sebelum akhirnya dia cuek aja dan buang muka 15. Dia nggak ngenalin gue 15 padahal kisah cinta membara selama 6 tahun yang pernah kita laluin bareng. 6 tahun saat gue numpang hidup pakai duitnya biar bisa eksis di kalangan sosialita. Cuma gue satu-satunya orang di dunia ini yang masih ingat semua itu. Disinilah semuanya benar-benar berakhir 17.